Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun, dan menghindari kerumunan ya. Oke, hari ini kita akan belajar masih mengenai surat dinas ya. Namun sebelum kita membahasnya, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Baik, cukup. Hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita akan membahas tentang surat dinas. Namun kali ini, jenis surat dinasnya berbeda. Kalau kemarin sudah terakhir itu kita belajar tentang surat instruksi ya. Nah, surat rekomendasi apa sih? Jadi, surat rekomendasi adalah surat keterangan yang diberikan kepada seseorang atau perusahaan berdasarkan data otentik yang ada. Rekomendasi dapat diberikan oleh pimpinan perusahaan berdasarkan catatan pembukuan perusahaannya. Rekomendasi dapat juga diberikan oleh perseorangan, terutama untuk melamar pekerjaan. Perbedaan referensi dan rekomendasi terletak pada ketidakrahasiaan rekomendasi. Jika referensi diperoleh dengan menunjuk seseorang, maka rekomendasi diperoleh dengan meminta surat langsung dari pemberi rekomendasi. Jadi, ada yang namanya surat referensi. Nah, surat referensi ini nanti akan kita pelajari setelah surat rekomendasi ini selesai. Jadi, surat rekomendasi dan surat referensi itu kadang orang hampir mirip atau memang sekilas terlihat mirip format maupun fungsi-fungsinya. Namun, sebenarnya kalau ditelaah lebih jauh, referensi sama rekomendasi itu berbeda. Kalau surat referensi itu cenderung bersifat rahasia, karena berisi semacam tingkah laku ataupun berisi penilaian-penilaian perilaku seseorang untuk kepentingan tertentu. Sedangkan rekomendasi berisi surat keterangan. Nah, untuk referensi, itu biasanya diperoleh dengan menunjuk seseorang. Biasanya ya ada pihak ketiganya, tapi kalau rekomendasi, kita bisa minta langsung ke orang yang ingin kita tuju. Semisal, kalau di surat referensi, kita singgung sedikit ya. Kalau di surat referensi, itu misalnya contoh referensi ada referensi bank. Misal perusahaan A ingin mengajukan kredit ke perusahaan B. Nah, perusahaan B ini nggak serta-merta langsung mengizinkan, iya boleh, kamu boleh kredit, enggak. Tapi perusahaan B ini harus ataupun ingin menyelidiki dulu nih, perusahaan A ini keuangannya sehat atau tidak, atau udah punya pinjaman belum nih di bank-bank lain ataupun di perusahaan lain. Nah, nanti perusahaan B bisa minta pihak ketiga untuk meminta keterangan tentang si perusahaan ini, perusahaan A, apakah perusahaan A ini sudah punya cicilan ataupun kredit di bank lain, atau misalnya punya cicilan di bank tersebut ada berapa, dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau surat rekomendasi, kita bisa memintanya langsung. Misal, dosen di perusahaan nih. Nah, dosen tersebut mau mengikuti seminar, tapi syarat mengikuti seminar tersebut adalah mempunyai keterangan bahwa pesertanya adalah dosen di suatu universitas. Nah, nanti si dosen tersebut bisa minta tolong universitas tersebut, universitas di mana dia mengajar, untuk mengeluarkan surat rekomendasi bahwa dirinya adalah benar-benar dosen di universitas tersebut. Bisa sedikit ada gambaran ya perbedaan antara rekomendasi dan referensi. Nanti untuk lebih jelasnya kita bahas surat referensi di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kegunaannya apa sih? Kenapa harus ada surat rekomendasi? Fungsinya apa untuk kita ataupun untuk yang membutuhkan? Jadi, pada dasarnya, surat rekomendasi tergolong surat keterangan karena berisi keterangan mengenai seseorang.
Misalnya, seseorang akan melamar pekerjaan dan meminta keterangan atau rekomendasi dari atasannya. Misalnya kayak tadi, melamar pekerjaan. Nah, misal sebut saja Putri. Putri ini bekerja di perusahaan X, tapi dia keluar setelah 10 tahun misal, karena bisa karena mengikuti suami atau apa misal. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan yang baru lagi, si Putri ini meminta surat rekomendasi dari perusahaan yang lama. Gunanya apa? Gunanya untuk menambah value ataupun menambah kualitas si Putri ini ketika melamar di pekerjaan ataupun di perusahaan yang baru, bahwa oh ini si Putri orangnya loyal karena telah bekerja di perusahaan tuh gak yang pindah-pindah terus, setahun pindah, tapi bisa sampai 10 tahun. Berarti Putri bisa dikategorikan atau digolongkan sebagai pekerja yang ulet, kemudian setia atau loyal kepada perusahaan dan sebagainya. Itu contoh untuk surat rekomendasi ketika untuk melamar pekerjaan dan sebagainya. Kemudian jelas bahwa orang yang memberikan rekomendasi adalah orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, karena keterangan yang diberikan berguna bagi orang yang direkomendasikan sebagai bahan pertimbangan dalam organisasi. Nah, biasanya yang memberi surat rekomendasi adalah orang yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan orang yang direkomendasikan. Tujuannya apa atau fungsinya apa? Agar bisa lebih dipercaya. Kemudian kan ini fungsinya adalah untuk merekomendasikan seseorang. Nah, ibaratnya kalau kalian mau beli makan nih, gampangannya. Ini hanya ibarat ya. Ibaratnya kalian mau beli makan. Kemudian kalian bingung. Nah, teman kalian yang nggak pernah jajan bilang, oh di warung A enak tuh, seperti itu. Tapi ada nih teman kalian yang jadi food vlogger misal, terus bilang, ah enggak, yang enak tuh yang B. Kira-kira kalian lebih percaya yang mana? Lebih percaya yang food vlogger ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Setidaknya ada tingkatan ataupun semacam kayak tanggung jawab yang lebih tinggi agar bisa merekomendasikan seseorang. Masa ya misal kita mau melamar kerjaan atau mau melamar pekerjaan, kita minta rekomendasinya sama satpam, kan nggak mungkin. Berarti kan kita meminta rekomendasinya kepada orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita, misal kepala bagiannya kita atau supervisor kita dan sebagainya, gitu kan ya, karena beliau-beliau tersebut yang menilai kita, kan satpam tidak menilai kita, gitu. Itu untuk kegunaannya. Sekarang bagian-bagian dari surat rekomendasi. Bagian-bagian ini tidak baku, cuma setidaknya bagian-bagian tersebut ada dalam surat rekomendasi. Untuk lebih realnya atau di kehidupan nyata, formatnya akan sangat bervariasi dan beragam, tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan ataupun instansinya. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada kepala surat. Nah, di dalam kepala surat itu memuat nama instansinya, alamatnya, tempat kedudukannya, misal PT Bina Karya Utama, Jalan Pegangsaan Timur, Batang, seperti itu. Tempat kedudukannya di Batang. Nomor suratnya, jangan lupa nomor berapa, kemudian perihalnya apa, serta tanggal surat atau tanggal diterbitkannya surat rekomendasi tersebut. Yang kedua, isi surat. Isi surat itu memuat yang pertama perkataan, dengan ini kami menerangkan bahwa, seperti itu. Itu untuk surat rekomendasi. Namun untuk perkataan ini tidak semua surat rekomendasi ada ya. Disesuaikan dengan konteks maupun isi dari surat rekomendasi yang akan dibuat. Kemudian yang selanjutnya, nama orang yang direkomendasikan, jabatan, alamat, serta keterangan mengenai yang direkomendasikan. Jadi mau merekomendasikan apa nih, seperti itu. Serta keterangan untuk apa surat rekomendasi tersebut dikeluarkan, misal untuk keperluan pendaftaran seminar dan sebagainya. Yang terakhir ada kaki surat. Kaki surat itu memuat nama jabatan orang yang memberikan rekomendasi,
tanda tangan, nama terangnya, serta NIP-nya berapa. Kalau misalnya NIP-nya tidak ada, boleh dikosongkan ataupun diganti dengan jabatannya. Itu ya, untuk bagian-bagiannya pun tidak terlalu rumit dan ribet, hanya mencakup bagian-bagian inti dan tidak ada bagian-bagian yang misalnya kurang penting. Jadi cuma intinya kepala surat, isinya apa, sama kaki surat. Untuk bagian-bagian tambahan yang lain itu diserahkan atau terserahkan kepada masing-masing perusahaan. Lalu bagaimana sih contoh dari surat rekomendasi? Bisa kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, berikut adalah contoh dari surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi kan macam-macam. Bisa surat rekomendasi kerja, surat rekomendasi misal untuk mengikuti apapun, pelatihan, seminar, surat rekomendasi bahwa seseorang bekerja di tempat tersebut, rekomendasi bahwa seseorang merupakan dosen di universitas tersebut, surat rekomendasi bahwa ada siswa yang sekolah di sekolah tersebut dan sebagainya. Nah, yang saya contohkan ini hanya beberapa atau salah dua dari macam-macam surat rekomendasi yang ada, yaitu surat rekomendasi untuk kerja dan surat rekomendasi untuk melakukan atau mengikuti pelatihan. Yang pertama dulu surat rekomendasi kerja. Nah, kalau yang ini atasnya harusnya ada kopnya ya. Kop dari perusahaannya. Kemudian kami yang bertanggung siapa, formatnya berbeda-beda. Kemudian dengan ini atas nama PT Paripurna memberikan rekomendasi atas nama mata karyawan kami, bla. Kemudian di situ disampaikan tentang keterangan mengenai yang direkomendasikan, yaitu ini. Kepada perusahaan manapun, surat ini kerja dibuat berdasarkan atas penilaian kinerja, kedisiplinan, dan loyalitas saudara Raket Syah berikan kepada perusahaan kami selama 5 tahun bekerja dengan posisi terakhir sebagai staf administrasi. Ini tentang apa yang direkomendasikan. Kemudian untuk apa? Yaitu untuk dipergunakan sebagaimana mestinya adalah untuk bisa diterima di perusahaan di mana Pak Raket Syah ini mendaftar kembali, seperti itu. Namanya saja surat rekomendasi kerja, berarti tujuan dibuatnya surat rekomendasi ini adalah untuk bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Kemudian yang satu lagi adalah contoh surat, ini yang komplit ya. Ada kop surat, nomor, tanggal, dan sebagainya. Ini surat rekomendasi untuk mengikuti pelatihan. Jadi, siapa yang memberi rekomendasi? Kemudian nanti Pak Semijo ini tanda tangan juga di bawah ya. Ada jabatan, NIP, dan nama terangnya. Kemudian siapa yang memberikan rekomendasi? Dengan ini memberikan rekomendasi kepada siapa yang direkomendasikan, yaitu Bapak Suparji, jabatan NIP, dan sebagainya. Kemudian untuk apa surat rekomendasi tersebut dikeluarkan? Yaitu untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang dilaksanakan pada hari, tanggal, tempat, dan sebagainya. Kemudian di bawahnya dituliskan penutup berupa demikian surat rekomendasi ini kami buat sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Itu contoh dari surat rekomendasi. Jadi gampang ya. Pada intinya surat rekomendasi kan surat keterangan. Harus mencakup kepala surat berupa nama instansi, kedudukan, dan sebagainya, serta adanya nomor surat. Kemudian kita harus tahu siapa yang merekomendasikan dan siapa yang direkomendasikan. Jadi siapa yang merekomendasikan dan siapa yang direkomendasikan. Misal kalau kayak gini, berarti Pak Semijo merekomendasikan Pak Suparji untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Jadi kalau siapa yang merekomendasikan, yaitu Pak Semijo. Siapa yang direkomendasikan berarti Pak Suparji. Bisa dipahami ya? Kemudian setelah itu adalah harus ada mengenai yang direkomendasikan ataupun untuk apa surat rekomendasi tersebut dikeluarkan. Kalau contoh dari mengenai apa yang direkomendasikan bisa dilihat di contoh yang ini. Kalau tentang untuk apa surat rekomendasi tersebut dikeluarkan bisa dilihat contoh yang ini. Jadi tergantung konteks maupun isi dan kepentingan dari surat rekomendasi yang akan kita buat. Setelah itu di bawahnya diberikan penutup.
Dan yang terakhir diberikan kaki surat, yaitu bisa ada tanggalnya, bisa taruh di atas ataupun di bawah. Tapi kalau estetika bisa taruh di bawah tanggal, tempat di mana surat rekomendasi tersebut dikeluarkan, serta tanggal dan tahunnya, kemudian jabatan, nama terang, serta NIP-nya jika ada. Kalau misalnya perusahaan, kepala sekolahnya bisa diganti dengan PT-nya, nama PT-nya, kemudian nama terang, serta bawah sendiri adalah jabatannya. Misalnya, Kulon Progo 9 Juni 2017, PT Bina Karya Utama, misalnya pimpinannya namanya Subagio, kemudian bawah sendiri jabatannya adalah misal direktur, seperti itu. Itu untuk yang perusahaan. Seperti itu ya anak-anak. Baik, untuk yang selanjutnya seperti biasa, kita akan mencoba latihan membuat surat rekomendasi dengan contoh ataupun perintah sebagai berikut. Nah, untuk tugasnya, anak-anak atau Anda adalah seorang siswa lulusan dari SMK Mulia Bakti jurusan OTKP. Sekolah tersebut beralamat di Jalan Hayam Wuruk nomor 57 Batang. Nah, anak-anak itu atau Anda berniat ingin melanjutkan sekolahnya di Universitas Gadjah Mada jurusan keperpustakaan. Nah, guna memenuhi persyaratan untuk mendaftar di kampus tersebut, anak-anak ini membutuhkan surat rekomendasi dari sekolah yang menerangkan bahwa anak-anak itu adalah benar lulusan dari SMK Mulia Bakti jurusan OTKP. Untuk itu, buatlah contoh surat rekomendasi yang dikeluarkan dari sekolah yang menerangkan bahwa anak-anak itu atau kalian adalah benar-benar siswa dari SMK Mulia Bakti jurusan OTKP. Seperti biasa, surat itu dibuat di Microsoft Word, kemudian dilampirkan dalam email dalam bentuk file, baik itu Word maupun PDF, ke alamat email yang sudah kalian ketahui. Dengan subjek email, jangan lupa ya, subjek email harus sesuai dengan format, yaitu nama, kelas, serta jenis suratnya. Berarti misal namanya Putri 10 OTKP 1 strip surat rekomendasi. Batas waktu tugas adalah 31 Januari 2021. Baik anak-anak, sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.